Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwani wa fatih fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Ma'na la ilaha illallah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala. Di malam ini kita akan masuk di masalah yang ke-9 dari pembahasan buku ini, ya, seputar bantahan terhadap orang-orang Nasara dan jauhnya manusia dari tuntunan Islam, ya. Di pembahasan sebelumnya sudah kita terangkan dari syubhat kaum musyrikin belakangan, ya. Yang inti syubhatnya itu mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersamaan dengan itu mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, Maha memberi rezeki dan Maha mengatur. Ya. Ini sudah diterangkan, ya. Ya. Alasan mereka kan mereka berdoa kepada para wali misalnya atau orang-orang soleh karena mereka ini katanya orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekedar menjadikan perantara saja, ya. Bukan mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh itu yang diminta, ya, atau para wali yang mereka ibadahi itu, mereka tidak meyakini bahwasanya mereka itu bisa mencipta, mengatur, menguasai, gitu kan? Karena yang mereka yakini kan yang mencipta, mengatur, menguasai adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang soleh itu yang mereka berdoa kepadanya, meminta kepadanya, itu hanya perantara saja agar hajat mereka itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu syubhat kan? Sudah diterangkan, ya. Nah, dijawab oleh Syekh, keyakinan yang mereka katakan itu adalah persis keyakinan kaum musyrikin di masa dahulu dari agamanya Abu Jahal dan yang semisal dengan mereka. Dipahami, ya? Baik. Dan sudah diterangkan sisi kesyirikannya kan dari dua sisi. Yang pertama karena mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah. Itulah kesyirikan. Ya, dipahami, ya? Itu satu sisi. Sisi yang kedua karena mereka menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Kalau makhluk kan kalau mau ingin minta kepada orang-orang besar misalnya, pemimpin, ya itu kan pakai perantara. Pakai apa? Perantara. Tidak bisa langsung, ya. Jadi mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Itu juga sisi kesyirikan yang lain. Sisi kesyirikan yang lain. Ketika mereka menyamakan Allah dengan makhluk, itu dari kesyirikan. Jelas ini, ya?
Baik. Dan Syekh sudah terangkan di situ, itu dari keyakinan Abu Jahal dan orang-orang yang semisal dengannya. Nah, dari dua sisi itu sudah diterangkan dari sebab kesyirikan mereka. Karena Abu Jahal dan yang semisal dengannya itu seperti orang Yahudi, Nasara, itu juga seperti itu modelnya. Nah, mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah, meminta hal-hal yang tidak dimampu oleh makhluk itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diterangkan ya di pembahasan sebelumnya. Tapi sekarang kita lihat di pembahasan yang ke-9 seputar bantahan terhadap orang-orang Nasara dan jauhnya manusia dari tuntunan Islam. Ya. Di halaman 39 ya, di buku panduan yang dibeli itu ya, di diktat. Kalau di PDF halaman 12. Ya. Dan kata beliau rahimahullah taala, fa idza ta'ammalta hadha ta'ammulan jayyidan arafta anna al-kuffara yashhaduna lillahi bi tauhidir rububiyyah wa huwa at-tafarrudu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Ya. Ini sudah diterangkan ya. Kata beliau, dan jika engkau memperhatikan perkara ini, merenungi perkara ini ya, dengan perhatian yang baik, arafta, engkau akan mengetahui annal kuffar, semuanya orang-orang kafir, yashhaduna lillahi bi tauhid rububiyyah, mereka itu mempersaksikan untuk Allah tauhid rububiyah. Ini sudah kita bahas kan? Ya. Wa huwa tafarrudu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Itu Allah itu yang maha bersendirian dalam mencipta, memberikan rezeki dan mengatur. Ini sudah kita bahas ya. Ini akidah kaum musyrikin. Mereka mengakui tauhid rububiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak menyebabkan mereka masuk dalam agama Islam. Masih dihukumi sebagai orang yang kafir. Ya. Dan umumnya manusia seperti itu. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Kecuali orang-orang ateis, orang-orang komunis, yang mereka tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ya, dan yang semisal mereka itu, mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan menetapkan rububiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga yang diyakini oleh kaum musyrikin di masa dahulu kala. Jelas ya? Baik. Ini sudah diterangkan. Ya, berikutnya kata Syekh rahimahullah taala, fahum yanakhuna Isa wal malaika wal awliya yaqsuduna annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa wa yashfa'una lahum indahu wa arafta anna al-kuffar khususan an-nasara minhum man yata'abbadu al-layla wan-nahar wa yazhadu fid dunya wa yatasaddaqu bima dakhala alayhi minha mu'tazilan fi sawma'atin 'anil nas wa ma hadha kafirun aduwwun lillahi mukhalladun fin nar bisababi i'tiqadihi fi Isa aw ghairihi minal awliya yad'uhu wa yadbahu lahu wa yanduru lahu ya wa tabayyana laka anna katsiran minan nas anhu bimu'zalin wa tabayyana laka ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Ya. Kata beliau, fahum yanakhuna Isa. Ya. Jadi mereka ini meminta pertolongan kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada para malaikat, kepada para wali-wali, ya, kepada para wali. Dan mereka maksudkan, ya, annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa. Ya, mereka maksudkan bahwasanya mereka tadi itu Nabi Isa, malaikat, para wali itu
bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan sedekat-dekatnya. Ini sudah kita bahas ya. Ya, wa yashfa'una lahum 'indahu. Dan mereka bisa memberi syafaat ya, untuk mereka nanti yang meminta tadi ini ya di sisi Allah. Arafta anal kuffar khususan an-nasara. Ya, engkau telah mengetahui bahwasanya orang-orang kafir khususnya orang-orang Nasara. Ya. Ini beliau singgung sekarang orang-orang Nasara. Yang masalah syafaat tadi mendekatkan diri kepada Allah itu sudah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya. Sudah kita bahas juga di Qawaid Al-Arba'ah, di kaidah yang kedua. Nah, sekarang beliau ingin tekankan di sini bantahan kepada orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Ya. Bagaimana keadaan orang-orang Nasrani? Ya. Kata beliau, minhum man yata'abbadul laila wan nahar. Di antara mereka itu, ya, ada orang-orang yang beribadah kepada Allah malam dan siang. Wa yazhadu fid dunya. Mereka zuhud dalam kehidupan dunia. Wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha. Dan mereka bersedekah pada apa yang masuk kepada mereka dari rezeki. Ya. Mu'tazilan fi sawma'atin anin nas. Di antara mereka juga ada yang menyendiri di rumah ibadah mereka. Ya, menyendiri dari manusia, berpisah dari manusia. Ya. Ini perhatikan ya orang-orang Nasara. Khususnya di situ para pendeta mereka ya. Ya. Mereka itu beribadah juga kepada Allah malam dan siang. Bahkan di antara mereka ya, sampai ada yang menangis. Ya. Nah, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zuhud dalam kehidupan dunia, bersedekah juga, menyendiri di tempat ibadah mereka, berpisah dari manusia. Tapi apa kata Syekh? Wa ma hadza kafirun aduwwun lillah mukhalladun finnar. Bersamaan dengan ini ya, orang-orang Nasara tadi yang disebutkan sifat-sifatnya itu adalah orang kafir, musuh Allah, kekal dalam api neraka. Apa sebabnya? Bisababi i'tiqadihi fi Isa. Karena sebab keyakinan mereka terhadap Nabi Isa. Aw ghairihi minal awliya, atau selainnya dari para wali. Yad'uhu wa yadhbahu lahu. Mereka berdoa kepadanya, menyembelih untuknya. Wa yanzuru lahu, bernadar untuknya. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nas anhu bimu'zalin. Dan akan jelas untukmu, kebanyakan manusia itu telah jauh dari pemahaman ini. Wa tabayyana laka ma'na qauli sallallahu alaihi wasallam, dan akan jelas untukmu makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana apa awalnya. Ya. Baik. Di sini beliau tekankan bantahan untuk orang-orang Nasara. Ya. Yang mereka juga punya ibadah. Ya. Beribadah kepada Allah malam dan siang, zuhud pada dunia, dan bersedekah, ya, menyendiri di tempat ibadah, berpisah dari manusia. Bersamaan dengan itu mereka orang kafir, musuh Allah, kekal dalam api neraka. Ya. Dalilnya kan sudah kita maklumi ya. Ada ayat-ayat yang sering kita baca, misalnya di surah Al-Bayyinah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Semua orang-orang yang kafir dari kalangan ahlil kitab. Jadi Allah langsung sebut mereka orang kafir dari kalangan ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Yahudi dan Nasara. Ya. Dan orang-orang musyrik. Yahudi, Nasara, orang musyrik
Semuanya sama kata Allah, fi nari jahannam, dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ya, dipaham ya? Itu hukum untuk mereka. Nah, di sini Syekh terangkan di situ. Apa sebabnya mereka dikatakan kafir, musuh Allah, kekal dalam api neraka? Nah, kata Syekh, bisa babi i'tiqadihi fi Isa. Karena sebab keyakinan mereka terhadap Nabi Isa. Ya, terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi orang-orang Nasara itu punya keyakinan ya, yang rusak ya terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang sudah kita singgung juga, mereka itu ada punya 3 keyakinan terhadap Nabi Isa. Yang pertama, mereka katakan Nabi Isa adalah anak Allah. Jelas ya? Yang kedua, mereka katakan juga ya, Nabi Isa itu adalah Allah. Nah, keyakinan yang ketiga, Nabi Isa itu ya satu dari yang 3. Satu dari yang apa? Yang 3. Itu ada istilah Trinitas. Jadi mereka menyembah itu 3. Mereka menyembah 3 sembahan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan yang ketiga apa? Ruh Kudus, gitu kan? Dari keyakinan orang-orang Nasara. Jadi Allah itu mereka anggap bapaknya Nabi Isa, gitu. Ya. Nabi Isa itu anak, ya. Dibilang Tuhan Anak, ya. Dan yang ketiga Ruh Kudus. Ya. Yang jelas ini sudah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ya, bahkan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara ayat yang menjelaskan tentang masalah ini di surah Al-Maidah ayat 17 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Ini. Kata Allah, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ini tadi ya, satu di antara keyakinan mereka. Mereka katakan Allah itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa adalah Allah. Jelas ya? Nah, di ayat yang lain dikatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwasanya Allah itu satu dari yang 3. Satu dari yang 3. Ya. Ini juga keyakinan yang kedua tadi. Mereka katakan Allah satu dari yang 3. Ya. Nabi Isa itu Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat yang lain mereka katakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Itu dibantah di surah Maryam ya. Ya. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka berkata Allah punya anak. Ya, ini sudah kita bahas. Yahudi berkata Uzair anak Allah. Nasara berkata Isa bin Maryam adalah anak Allah. Orang-orang musyrikin berkata para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Nah, itu keyakinan-keyakinan kesyirikan ya, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka yakini terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala bisababi i'tiqadihi fi Isa. Karena sebab keyakinan dia terhadap Nabi Isa. Nah, tadi sudah diterangkan ya. Ya. Aw ghairihi minal awliya, atau selainnya dari para wali. Ya. Yad'uhu wa yadbahu lahu wa yanzuru lahu. Ya. Mereka berdoa kepadanya, menyembelih untuknya, bernazar untuknya. Nah, fatabayyana laka anna katsiran minan nas anhu bimu'zalin. Dan jelaslah untukmu bahwasanya kebanyakan dari manusia telah jauh dari hal ini ya, dari keyakinan yang benar.
Wa tabayyana laka ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Ya, kalau hadisnya dilanjutkan itu fatuba lil ghuraba. Ya. Dan akan jelas untukmu makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Tapi Nabi katakan di akhir hadis apa? Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ini hadis dalam riwayat Imam Muslim ya. Dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini masalah yang kedua yang beliau ingatkan di sini ya. Setelah beliau terangkan sebelumnya tadi tentang masalah kekafiran orang-orang Nasara karena sebab keyakinan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, padahal mereka punya ibadah, punya zuhud, ya, punya sedekah dan selain dari ibadah-ibadah yang mereka amalkan. Tapi mereka dianggap sebagai orang yang kafir, musuh Allah, kekal dalam neraka. Karena mereka punya keyakinan yang rusak terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dari sisi mereka jadikan untuk Allah ada apa? Tandingan. Mereka sembah Allah, sembah juga selain Allah. Itu sama dengan orang-orang musyrikin. Sama dengan orang-orang musyrikin. Ya. Hanya beda aja yang mereka sembah. Kalau Nasara kan mereka sembah Allah, sembah juga Nabi Isa. Kalau orang musyrikin sembah Allah, sembah juga patung-patungnya misalnya kan, atau bebatuannya, atau pohon-pohon yang dikeramatkan, atau malaikat, atau matahari dan bulan, atau jin-jin. Sama saja kan, sudah diterangkan ya dalam masalah ini. Ketika dia mencampurkan ibadah itu antara Allah dengan makhluk, maka itulah yang dikatakan apa? Kesyirikan. Ya. Diterangkan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang masalah itu. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian berdoa beribadah ya, pada seorang pun bersama Allah. Ya, jelas itu ya. Kalau dia orang yang bertauhid, dia hanya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan minta kepada orang-orang mati atau wali-wali atau selain yang sudah diterangkan pada nabi atau malaikat. Itu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah letak kesyirikannya orang-orang Nasara. Persis mirip dengan orang-orang musyrikin. Dipahami ya? Itu masalah pertama. Nah, masalah yang kedua beliau ingatkan di sini tentang keterasingan Islam. Perhatikan hadisnya tadi ya. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Ya, Islam dimulai dalam keadaan asing. Jadi Islam ini di masa dahulu kala itu terasing. Lihat para sahabat kan masuk Islam. Itu masuk Islamnya awalnya sembunyi-sembunyi. Ya, khawatir nanti ditahu oleh kaum musyrikin. Dipahami ya? Itu di masa dahulu ya. Ya. Dia ingin tampakkan agama yang benar, itu sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, ketika mereka berperang di perang Badar, yang sudah kita singgung ya, jumlah kaum muslimin ketika itu hanya berapa? Hanya 300-an lebih. Orang kafir berapa jumlahnya? Lebih 1000. Ya, ini kan asing. Ya. Jumlah sedemikian rupa dibandingkan dengan apa? Jumlah yang kafir. Lebih banyak orang kafir. Jelas ya? Ya. Itu awal keislaman. Nah, tapi ketika mereka punya Islam yang benar, ya jumlah yang sedikit ini itu bisa berkembang sampai mereka membuka negeri-negeri ya di penjuru dunia ini. Itu karena mereka punya keyakinan yang benar ya terhadap agama ini. Baik. Dan nanti di akhir zaman kata Nabi akan kembali Islam dalam keadaan asing. Ya. Nah, ini dipahami dulu sini ya, dari mana akan kembali asing di akhir zaman. Sekarang kalau kita lihat umat Islam sedikit atau banyak? Hah? Banyak kan?
Kenapa Nabi katakan akan terasing di akhir zaman? Apanya yang asing? Ya, yang asing itu tuntunannya. Tuntunan Islam yang benar itu asing di akhir zaman. Ya. Ini kalau kita bahas pembahasan seperti ini ya di masyarakat tentang mana la ilaha illallah, ya kita akan terasing ini. Bahas masalah kesyirikan, bahas masalah bid'ah, ya gitu ya. Dibilang macam-macam nanti. Ya. Akan terasing. Ya. Nah, di situ dipahami makna keterasingan di akhir zaman itu maknanya tuntunan Islam yang sahih, yang benar itu akan terasing. Ya. Bukan dilihat dari jumlah umat Islam. Kalau jumlah umat Islam sekarang banyak sekali, tersebar di seluruh penjuru dunia. Tapi tuntunan Islam yang benar itu yang asing. Ya, itu yang asing. Dosa terlalu jauh-jauh ya. Di masyarakat kita aja begitu kan. Ya. Itu kan keterasingan sekali terasa. Ya, di segala bentuk ibadah-ibadah yang dikerjakan kita lihat setiap hari misalnya kan. Orang kebanyakannya kalau selesai salat apa? Doa bersama. Kapan dia tidak doa bersama? Menjadi apa? Asing. Ada orang meninggal, orang kebanyakannya rayakan apa? 3 malam, 7 malam, 40 malam. Kapan dia tidak rayakan? Asing lagi. Ya. Jelas ya? Untuk perempuan, kapan dia pakai hijab dengan hijab yang syar'i? Itu akan apa? Akan terasing. Ya. Macam-macam dibilangin. Begini, dan seterusnya. Dipahami ya? Padahal sama-sama muslim. Sama-sama apa? Muslim. Tapi ketika dia tampakkan keislaman yang benar, itu akan apa? Akan terasing. Ya. Lihat sekarang orang yang belajar, yang ta'lim, ya, dari kaum muslimin, itu lebih banyak yang tidak belajar daripada apa? Yang belajar. Yang belajar ini yang asing juga. Ya, jelas ya? Jadi tuntunan Islam yang sebenarnya itu yang terasing, bukan jumlahnya. Tapi ingat kata Nabi SAW di akhir hadis, kata beliau, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tadi. Ya. Diterangkan di riwayat yang lain dari sifat mereka itu, alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Al-ghuraba itu adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan tatkala manusia rusak. Tatkala manusia apa? Rusak. Itu ciri orang yang terasing yang mendapat keberuntungan. Fatuba lil ghuraba. Ya, tuba itu ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama keberuntungan, ada yang kedua dia nama pohon di sorga. Nama pohon di sorga. Kalau penafsiran yang kedua artinya sorga untuk orang-orang yang apa? Yang terasing. Nah, itu tadi ditafsirkan di hadis yang lain. Itu yang mengadakan perbaikan. Dia perbaiki manusia di tengah kerusakan. Diterangkan tauhid, diterangkan sunnah, ya. Dia bantah kesyirikan, dia bantah bid'ah. Itu dari ciri orang-orang yang beruntung. Ya, al-ghuraba. Ya. Tapi ingat di sini ya, diingatkan juga oleh para ulama. Ya, jangan dia sudah baca hadis misalnya beruntung untuk orang-orang yang asing, maka dia sengaja asingkan dirinya. Misalnya kan, dia sengaja bikin yang aneh-aneh di tengah manusia. Itu salah juga ya. Ya, itu dari kesalahan. Ya. Baik. Jadi dia berjalan di atas tuntunan syariat. Ya, itu dari hal yang dituntut di sini ya. Nah. Ya. Jadi di sini intinya boleh ingatkan 2 pembahasan di sini ya. Ya. Dari yang kita baca ini beliau ingatkan kesimpulannya ada 2 pembahasan. Yang pertama pembahasan bantahan untuk orang-orang Nasara yang persis juga dengan orang-orang musyrikin, sama saja. Dan yang kedua tadi boleh ingatkan tentang masalah apa? Keterasingan Islam di akhir zaman. Ingat dari mananya ya? Yang asing itu bukan jumlah umat Islam, tapi tuntunan Islam yang sahih, yang benar, itu yang terasing. Ya, tapi Nabi sudah ingatkan keberuntungan untuk orang-orang yang terasing, yang mengadakan perbaikan, ya,
ketika manusia apa? Rusak. Ya. Rusak dengan kesyirikan, rusak dengan bid'ah, dengan dosa dan maksiat, diperbaiki manusia. Itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Jelas ya? Baik. Mungkin dari pembahasan yang bisa diingatkan di sini dari Urayan Syekh rahimahullah taala. Ya, di sini juga ada hubungannya tetap ya dengan mana la ilaha illallah yang sudah kita terangkan. Ya. Itu wajibnya seorang dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itulah inti dari mana la ilaha illallah. Ya. Karena yang mencampur ibadahnya kepada selain Allah, itulah yang dikatakan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diterangkan tadi dari agama orang Nasara dan yang mirip dengan mereka dari kaum musyrikin. Baik. Ya, segera itu dulu dari akhir majelis kita ya. Mungkin waktunya sudah masuk. Insyaallah taala nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya di masalah yang lain. Baik. Ya, kita akhir majelisnya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.